Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran matematika wajib. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang median. Apa itu median? Ayo kita simak bersama-sama. Anak-anak, apa itu median? Median adalah nilai data yang terletak di tengah suatu data yang telah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Lambang dari median itu adalah ME biasanya. Median itu ada dua, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Kita simak sekarang median data tunggal. Nah, data itu biasanya jumlahnya atau banyaknya ada yang ganjil, ada jumlah yang genap. Untuk menentukan data dengan data yang ganjil, maka median itu dihitung dengan nilai data ke setengah N tambah 1 ya. Yaitu untuk data yang jumlahnya ganjil, median itu dihitung dengan nilai data ke setengah N tambah 1. N itu adalah banyak data. Kemudian untuk data yang jumlahnya genap, median dihitung dengan setengah dari nilai data ke setengah N ditambah nilai data ke setengah N tambah 1. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh sebagai berikut. Tentukan nilai median dari data 2, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 7, 8. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita hitung jumlah datanya dulu. Yaitu setelah kita hitung, banyak data atau N-nya adalah sebanyak 13 ya. Ini kan ganjil ini jumlahnya. Jadi kita urutkan data itu dari kecil ke besar ya. Kita urutkan sehingga dari data yang di atas yang di atas tadi itu adalah 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Jadi kan sudah ke-13 yang kita urutkan dari kecil ke besar ya. Setelah itu kita hitung mediannya, yaitu sama dengan nilai data ke setengah dikali 13 tambah 1. Yaitu setengah dari 14 adalah 7. Kita lihat data yang ke-7, yaitu dari data yang kita urutkan tadi, kita lihat data yang ke-7. Ternyata data yang ke-7 adalah 6, angka 6 ya. Jadi nilai mediannya adalah 6. Bagaimana dengan data yang jumlahnya genap? Contohnya adalah tentukan nilai median dari data 6, 7, 9, 10, 7, 8, 8, 9, 6, 8, 10, 8, 8, 5. Nah, cara menjawabnya adalah kita hitung data di jumlah datanya. Nah, setelah kita hitung jumlahnya datanya adalah 14, yaitu genap ya. Lalu kita urutkan data tersebut dari kecil ke besar. Yaitu kita urutkan 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Nah, lalu kita hitung mediannya. Nah, untuk median data genap tadi kan dibilang ya, median sama dengan setengah nilai data ke 14 per 2 ditambah nilai data ke 14 per 2 tambah 1. Jadi setengah dikali nilai data yang ke-7 ditambah dengan nilai data yang ke-8.
Nilai data yang ketujuh itu berapa? 8 ya. Setelah kita urutan tadi, urutan tadi dapat nilai yang ketujuh itu adalah 8. Dan nilai yang ke-8 adalah 8. Jadi mediannya adalah setengah 8 ditambah 8. Yaitu setengah dari 16 adalah 8. Jadi nilai mediannya untuk contoh nomor 2 atau untuk contoh yang banyaknya data genap adalah 8. Yang kedua kita lanjutkan tentang median data kelompok. Rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah setengah N kurang FK dibagi F kali P. Di mana ME itu adalah simbol daripada median. Kemudian TB adalah tepi bawah kelas median. N itu adalah banyak data. Kemudian ada FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian F adalah frekuensi kelas median. Dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk lebih jelasnya dari rumus tadi, kita akan mengerjakan soal seperti contoh berikutnya. Tentukan median dari data berikut. Anak lihat itu data per tabel ya. Di sana ada kolom nilai dan ada kolom frekuensi. Nilai 32 sampai 38 ada 3. Nilai 39 sampai 45 ada 7. Nilai 46 sampai 52 ada 10. Nilai 53 sampai 59 ada 14. Nilai 60 sampai 66 ada 9. Nilai 67 sampai 73 ada 5. Nah, cara penyelesaiannya adalah anak-anak lihat ya. Dalam tabel tersebut batas bawahnya adalah angka berapa? 32, 39, 46, 53, 60 dan 67. Kemudian batas atasnya 38, 45, 52, 59, 66 dan 73. Berapa banyak kelas di sana? Dalam tabel tersebut banyak kelasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, banyak kelasnya yaitu kelas pertama 32 sampai 38 dan kelas yang ke-6 adalah 67 sampai 73. Nah, untuk menentukan nilai median pada data berkelompok atau dalam data kelompok adalah kita buat tabel yang baru ya. Yaitu kolom pertama berisikan nilai, kolom yang kedua frekuensi, dan kolom yang ketiga adalah frekuensi kumulatif atau FK. Bagaimana caranya menentukan frekuensi kumulatif? Lihat anak dalam tabelnya. Nilai 32 sampai 38 dengan frekuensi 3. Anak-anak tarik 3-nya ke kanan ke kolom FK. Nah, 3 ditarik. Kemudian pada kelas yang kedua kan frekuensinya 7 ya. Jadi 3 ditambah 7 sama dengan 10. Dan selanjutnya 10 tambah 10 pada kelas yang ketiga adalah 20. Kemudian 20 tambah 14, 34. 34 tambah 9, 43. 43 tambah 5 adalah 48. Jadi banyak datanya itu adalah 48. Nah, kalau anak-anak jumlahkan frekuensinya pada kolom yang kedua misalnya 3 tambah 7 tambah 10 tambah 14 tambah 9 tambah 5 itu jumlahnya 48. Nah, jadi banyak data atau N atau sigma F ya. N itu adalah sigma F, itu jumlah dari frekuensi semuanya.
adalah 48. Nah, sebelum kita menentukan median, kita harus tahu tentang di mana sih letak mediannya. Nah, letak median itu kita hitung dengan setengah dari sigma F atau setengah dari N. Setengah dari N itu adalah setengah dikali 48, yaitu 24. Jadi angka 24 itu di mana letaknya? Lihat frekuensi kumulatifnya. Di angka 24 itu letaknya di mana? Kalau di 3 di kelas pertama, tidak. Kemudian di kelas yang kedua 10 itu kurang dari 24. Kemudian pada kelas yang ketiga 20 itu masih kurang 24. Jadi letak mediannya adalah di kelas yang keempat, yaitu kelas 53 sampai 59. Yaitu yang frekuensinya kumulatifnya adalah 34. Jadi di kelas tersebutlah letaknya nilai 24 itu. Nah, anak-anak ditandain di sana letak median. Karena dari sana itu kita akan dapat menentukan tepi bawah. Nah, kemudian frekuensi kumulatif atau tepi bawahnya dulu ya. Tepi bawah kelas median adalah, lihat itu, frekuensi kumulatif yang 34 itu terletak di kelas 53 sampai 59. Sehingga tepi bawahnya dapat dicari dengan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya kan 53. Berarti 53 dikurang 0,5 adalah 52,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau FK-nya berapa? Lihat letak mediannya, itu di angka 34 ya. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah sebelum angka 34 angka berapa? Angka 20. Jadi FK-nya adalah 20. Kemudian frekuensi kelas mediannya mana? Nah, frekuensi kelas mediannya lihatlah di letak mediannya, yaitu di kelas yang keempat. Jadi frekuensi di kelas yang keempat itu adalah 14. Ya, yang Bapak kurung itu. Frekuensi kumulatifnya 20, yaitu sebelum kelas median ya. Jadi di atasnya kelas median. Dan frekuensinya adalah frekuensi di letak kelas median, yaitu 14. Lalu panjang kelasnya berapa? Lihat ke kolom yang pertama, 32 sampai 38 dan seterusnya 67 sampai 73. Jadi panjang kelasnya berapa? 7 ya. Itu anggap ya 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Itu banyaknya 7 ya. Itu panjang kelasnya 7. Itu panjang kelas masing-masing untuk semua kelas itu sama ya. Dari 32 sampai 38 dan seterusnya sampai 67 sampai 73 itu jaraknya sama. Itu 7 ya. Jadi panjang kelasnya adalah 7. Lalu bagaimana kita menentukan median? Pakai rumus median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi F kali P. Sehingga TB-nya berapa? 52,5 ditambah setengah N-nya berapa? 24 ya. Dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah 20 dibagi frekuensi itu 14 kali 7. Sehingga mendapatkan 52,5 ditambah 24 kurang 20 bagi 14 kali 7 sama dengan 52,5 ditambah 4 dibagi 14 kali 7. Sehingga 52,5 ditambah 2 sama dengan 54,5. Jadi nilai mediannya adalah 54,5. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran ini kita harus mengerti konsep-konsepnya, di mana median itu ada dua, median data tunggal dan median data kelompok. Nah, median data tunggal itu ada untuk banyak data ganjil dan untuk banyak data genap.
Kemudian untuk median data kelompoknya kita harus mengetahui tepi bawah. Kemudian setengah N, yaitu yang pertama kita harus hitung. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif dengan membuat tabel yang baru ya. Dari tabel yang kita buat yang baru itu kita harus tahu mana frekuensi kumulatifnya, mana frekuensi kelas mediannya, berapa panjang kelasnya, dan berapa TB-nya. Dari sana baru kita nanti mengetahui ya, memasukkan rumus mencari median, yaitu TB ditambah setengah N kurang FK dibagi F kali P. Di untuk lebih jelasnya nanti kita akan mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan nanti berdasarkan materi yang anak-anak sudah ikuti. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kali ini Bapak sudahi dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.